Shalom, perkenalkan nama saya Jonathan Glenn Arturi Tolomalo, NIM 23N14201129, kelas A4 semester 2 Fakultas Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tiroiditis Hashimoto untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Sheila Menawan, SCAP MCAP. A. Definisi tiroiditis Hashimoto. Tiroiditis Hashimoto adalah penyakit autoimun, suatu kelainan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat atau normal. Pada penderita penyakit Hashimoto, sistem kekebalan tubuh menyerang tiroid, terletak di bagian depan leher Anda. Kelenjar tiroid adalah organ yang menghasilkan hormon yang mengontrol metabolisme, cara tubuh Anda menggunakan energi. Jadi, hormon tiroid mempengaruhi banyak hal, termasuk detak jantung dan seberapa cepat tubuh Anda menggunakan kalori dari makanan yang Anda makan. Tiroiditis Hashimoto juga dikenal sebagai tiroiditis autoimun kronis dan tiroiditis limfosit kronis. Adalah penyakit autoimun di mana sel-sel tiroid dihancurkan melalui proses kekebalan yang dimediasi oleh sel dan antibodi. B. Etiologi penyakit Hashimoto. Etiologi penyakit Hashimoto masih kurang dipahami. Kebanyakan pasien mengembangkan antibodi terhadap berbagai antigen tiroid. Yang paling umum adalah anti-tiroid peroksidase, anti-TPO. Banyak juga yang membentuk antibodi anti-triglobulin, anti-TG, dan penghambat reseptor TSH. Antibodi ini menyerang jaringan tiroid yang pada akhirnya menyebabkan produksi hormon tiroid tidak mencukupi. Terdapat sebagian kecil populasi, tidak lebih dari 10% hingga 15%, dengan penyakit yang terbukti secara klinis dan serum antibodinya negatif. Antibodi TPO positif menunjukkan sindrom klinis. Ini mungkin bagian dari sindrom autoimun polyglandular tipe 2 dan definisi adrenal autoimun dan DM tipe 1. Tiroiditis Hashimoto juga berhubungan dengan beberapa penyakit autoimun lainnya, seperti anemia perniciosa, infosiensi adrenal, dan penyakit celiac. Regunier dan kawan-kawan menemukan bahwa penyakit Hashimoto dikaitkan dengan berbagai penyakit autoimun non-tiroid, NATAD, yang berbeda dengan diagnosis di masa dewasa menjadikan penyakit ini lebih umum. C. Manifestasi klinis. Manifestasi sistem organ tiroiditis Hashimoto bervariasi karena sifat penyakitnya. Awalnya, pasien mungkin mengalami gejala hipertiroid karena kerusakan awal sel tiroid dapat menyebabkan peningkatan pelepasan hormon tiroid ke dalam aliran darah. Akhirnya, ketika kerusakan yang disebabkan oleh respon antibodi sudah cukup parah, pasien menunjukkan gejala hipotiroidisme. Gejala-gejala inilah yang berbahaya dan bervariasi dapat mempengaruhi hampir semua sistem organ dalam tubuh. Karakteristik kulit klasik yang berhubungan dengan hipotiroidisme adalah mikstema yang mengacu pada kondisi kulit seperti edema yang disebabkan oleh peningkatan deposisi glikosaminoglikan. Penurunan fungsi tiroid dapat meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer sebanyak 50% hingga 60% dan menurunkan curah jantung sebanyak 30% hingga 50%. Bradikardia mungkin disebabkan oleh hilangnya kerja kronotropik hormon tiroid secara langsung pada sel sinoatrial. Namun, sebagian besar pasien mengalami beberapa gejala yang berhubungan langsung dengan sistem kardiovaskuler. Kelelahan, dispnea saat aktivitas, dan intoleransi olahraga kemungkinan besar berhubungan dengan kombinasi terbatasnya cadangan paru dan jantung selain penurunan kekuatan otot dan peningkatan kelelahan otot. Tikus hipertiroid terbukti mengalami penurunan daya tahan tubuh. Temuan fisik mungkin termasuk 1. Kulit dingin dan kering. 2. Edema wajah khususnya periorbital, serta 3. Edema non-pitting yang melibatkan tangan dan kaki. 4. Kuku rapuh. 5. Brakikardia. 6. Fase relaksasi refleks tendon yang tertunda.
7. Peningkatan tekanan darah. D. Tanda dan gejala penyakit tiroiditis Hashimoto. Penyakit Hashimoto berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun hingga menyebabkan hipotiroidisme atau kelainan akibat kekurangan hormon tiroid. Saat penderita penyakit Hashimoto mengalami hipotiroidisme, akan muncul gejala berupa lelah dan lesu, suara serak, kulit pucat dan kering, sembelit, kuku menjadi rapuh, rambut rontok, berat badan naik secara tiba-tiba, otot melemah, terasa nyeri, kaku, atau sakit bila disentuh, nyeri dan kaku sendi, detak jantung yang lambat, menstruasi yang tidak teratur atau darah yang keluar lebih banyak, sensitif terhadap dingin, sulit konsentrasi dan mengingat sesuatu. E. Patofisiologi pada WCO penyakit tiroiditis Hashimoto. Perkembangan penyakit Hashimoto diperkirakan berasal dari autoimun dengan infiltrasi limfosit dan fibrosis sebagai ciri khasnya. Diagnosis saat ini didasarkan pada gejala klinis yang berhubungan dengan hasil laboratorium, peningkatan TSH, dan kadar tiroksin normal hingga rendah. Namun, menarik untuk dicatat bahwa hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan peran antibodi anti-tiroid peroksidase anti-TPO dalam patogenesis penyakit tiroid autoimun AITD. Antibodi anti-TPO dapat memperbaiki komplement dan secara in vitro telah terbukti mengikat dan membunuh tirosit. Namun, hingga saat ini belum ada kolerasi yang dicatat dalam penelitian pada manusia antara tingkat keparahan penyakit dan tingkat konsentrasi antibodi anti-TPO serum. Namun kita tahu bahwa konsentrasi antibodi anti-TPO serum yang positif berkolerasi dengan fase aktif penyakit. Teori lainnya mengimplementasikan kompleks imun yang mengandung antibodi yang diarahkan ke tiroid sebagai penyebab kerusakan tiroid. F. Hasil pemeriksaan laboratorium penyakit tiroiditis Hashimoto. Tes laboratorium sebagai berikut. TSH, hormon perangsang tiroid. Tes darah untuk hormon yang dibuat di otak, kelenjar pituitari. Ini menceritakan betapa kerasnya tubuh bekerja untuk mencoba membuat tiroid menghasilkan lebih banyak hormon. T4 gratis. Tes darah untuk mengetahui hormon yang dibuat di kelenjar tiroid yang menunjukkan seberapa baik tiroid sudah bekerja. Antibodi anti-TPO. Tes darah untuk mengetahui jenis antibodi yang menyerang kelenjar tiroid. Memiliki antibodi di dalam darah, inilah yang digunakan untuk mendiagnosis tiroid Hashimoto. TPO adalah singkatan dari tiroid peroksidase, enzim penting untuk cara kerja kelenjar tiroid. Antibodi anti-tiroglobulin. Tes darah untuk mengetahui jenis antibodi yang menyerang kelenjar tiroid, memiliki antibodi dalam darah. Inilah yang digunakan untuk mendiagnosis seseorang dengan tiroiditis Hashimoto. Tes lainnya, dokter anak Anda mungkin juga akan meminta mereka melakukan USG untuk memberikan gambaran tiroid yang lebih baik, terutama jika ada kekhawatiran terhadap nodul tiroid. G. Pengobatan penyakit Hashimoto. Bergantung pada apakah tiroid Anda cukup rusak sehingga menyebabkan hipotiroidisme. Jika Anda tidak menderita hipotiroidisme atau hanya kasus yang sangat ringan, dokter Anda mungkin tidak akan meresepkan obat apapun, melainkan hanya memantau gejala dan memeriksa kadar hormon tiroid Anda. Jika Anda menderita hipotiroidisme, Anda akan diberikan obat dalam bentuk pil, kapsul gel, atau cairan untuk diminum. Obat ini yang disebut levothyroxine adalah versi kimia yang sintesis dari hormon tiroid alami T4 dan dirancang untuk mengembalikan metabolisme normal Anda. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo, bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan.